Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Dari total timbulan sampah yang dihasilkan sepanjang tahun 2022, sampah plastik menyumbang sebanyak 17,93% dari 35,9 juta ton sampah yang dihasilkan. Dari data tersebut, penyumbang sampah terbanyak berasal dari rumah tangga, yakni sekitar 38%. Jumlah tersebut akan terus bertambah jika aktivitas penggunaan sampah plastik tidak dihentikan sejak dini. Dwina Lubna, ibu dari 2 anak ini, sudah sejak 2018 lalu menerapkan gaya hidup minim sampah. Berawal dari keprihatinan Lubna yang melihat gunungan sampah yang kerap menimbulkan bencana seperti kebakaran dan pencemaran lingkungan, ia pun memulai hidupnya dengan mengurangi penggunaan plastik. Meski tak mudah, Lubna memulai setiap aktivitas belanjanya dengan selalu membawa kotak makanan dan kantong belanja sendiri. Pas awal-awal pasti kita ngerasa ribet kali ya kayak gitu ya, karena kita merubah kebiasaan kita ya kan, dari misalnya kita nggak bawa apa-apa, praktis di sana nanti dikasih, kita jadi harus nyiapin ini itu berat, mana bawa bocil lagi kan kayak gimana gitu, kayak repot gitu kelihatannya ya. Cuman karena ternyata kepraktisan yang selama ini memanjakan kita itu berakibat buruk ya buat lingkungan. Misalnya kayak sungai kita jadi banyak sampahnya, kalau kita lihat terus sekarang polusi udara, terus macam-macam kan efeknya kemana-mana. Selain membawa kantong belanja sendiri, kebiasaan memilah sampah dari rumah juga menjadi kegiatan rutin yang Lubna lakukan bersama keluarganya. Sampah-sampah yang sudah dipilah dan dibersihkan ini nantinya akan dijual ke tempat pengelolaan sampah berbasis aplikasi online yang akan datang ke rumah. Mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis tinggi merupakan sesuatu yang penting sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Di Kertabumi Recycle Center, Tangerang Selatan, Banten, sampah plastik yang dianggap tak bernilai oleh sebagian orang disulap menjadi aneka kerajinan cantik dan justru bisa menjadi ladang penghasilan tambahan. Berdiri sejak 2017, Kertabumi konsisten mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang. Memiliki puluhan ribu nasabah yang tersebar di Jabodetabek, setiap harinya para nasabah bank sampah ini akan datang untuk menyetorkan berbagai jenis sampah. Jadi memang kadang-kadang untuk perubahan perilaku itu mesti ada dampaknya buat mereka. Nah, kami coba untuk pendekatannya lebih ada dampak ekonomi buat merekanya. Makanya dibangun si bank sampah ini. Jadi setiap warga yang menabung atau mengirimkan sampahnya ini bisa dikonversi menjadi uang. Sampah yang didapat dari para nasabah bank sampah akan dipisah berdasarkan jenisnya, mulai dari botol plastik, kertas, styrofoam, hingga barang elektronik. Harga sampah pun bervariasi, mulai dari Rp250 per kilo untuk sampah kemasan plastik hingga Rp2.250 per kilo untuk botol plastik. Kan lumayan buat jajan, ya seperti botol, kardus, plastik-plastik, kopi, buat pulang kampung. Dapat berapa, Bu? Dapat 1 juta lebih lah. Sampah plastik di tempat ini tak hanya diolah menjadi kerajinan tangan seperti tas, dompet, keranjang, dan lainnya, namun juga dijadikan bahan furniture seperti meja, kursi, lemari, bahkan bisa menjadi pengganti batako untuk konstruksi bangunan. Khusus untuk furniture, sampah yang kita daur ulang adalah sampah-sampah yang jenisnya keras, jadi sampah HDPE. Dan kita tahu bahwa sampah-sampah plastik itu kan terurainya susah ya, jadi kualitasnya udah pasti kuat gitu, karena tidak mudah terurai, juga kuat terhadap kondisinya. Dari limbah tutup botol dan galon, Kertabumi Recycle Center berhasil membuat aneka furnitur cantik sesuai dengan warna tutup botol yang tersedia. Pengelolaan sampah yang dilakukan di sini dan sejumlah bank sampah lain yang ada di Indonesia tak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang di TPA, namun juga bisa membantu perekonomian warga sekitar yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan dengan hanya mengumpulkan sampah. Sejumlah inovasi baru dikembangkan untuk memanfaatkan sampah, salah satunya dengan mengubahnya menjadi sumber energi terbarukan. Bagaimana prosesnya? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi.